Kalau emerging risk politik kayaknya udah bisa kita raba ya. Tapi yang disebut sebagai anomali, nah ini yang dari trade war ini seperti apa? Internal harus makin pintar, Dit, buat nah nanti prerequisite-nya kita akan bahas. Udah siap ya? Siap. Jangan jadi stres ya. Saya menikmati pekerjaan internal audit. Menikmati juga dengan komite auditnya. Hai Yaibers, jumpa lagi di Roti Manis, ruang obrolan rutin bermanfaat dan inspiratif. Emang ada yang gak suka roti manis, El? Gak ada dong, bersama saya Elisa. Dan saya Dita. Hari ini kita kembali akan mengupas nih topik yang menarik ya, Dit ya. Bahas apa ya, El, kali ini? Kasih tahu nggak ya? Tentang bagaimana ekspektasi komite audit dan juga di internal audit sendiri nanti ada penilaian juga ya terhadap komite auditnya ya. Wah, bintang tamunya komite audit, El. Wah, topiknya serius banget gak nih? Aman, bisa kita bikin gak serius loh salah. Oke. Spesialnya ada 2 ya bintang tamu kali ini. Benar. Jadi biasanya cuma 1, kali ini kita hadirkan 2 bintang tamu spesial di Roti Manis. Yuk, tanpa berlama-lama, kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita. Ada Pak Dodi dan Ibu Dauni. Apa kabar Pak Dodi, Ibu Dauni? Baik. Alhamdulillah sehat. Sip, mantap. Sudah siap untuk kita tanya 1000 pertanyaan. Mumpung ada 2 komite audit nih, El, di sini. Kita mau tanya-tanya banyak. Sebelum itu Bapak Ibu, minta kedipnya dulu dong. Kedip itu apa, Dit? Kenal lebih dekat orang penting ini. Pasti kita mau kenal lebih jauh nih tentang Pak Dodi dan juga Ibu Dauni. Betul. Oke, saya langsung mulai dari pertanyaan pertama. Bapak siap? Canda ya, Pak. Ya, jadi seperti Yaibers ketahui dari Pak Dodi dan Bu Dauni ini pasti sudah melanglang buana di dunia perbankan, ekonomi, dan juga tentunya sekarang berkecimpung di dunia internal audit ya Pak Bu ya. Tapi menurut saya dari komite audit itu juga pasti harus punya memang wawasan yang luas supaya bisa mengayomi kami ini nih internal auditornya. Yang butuh bimbingan dari komite audit. Betul. Nah, boleh Pak Dodi kalau saya lihat kulik-kulik sebelumnya ini juga kan berasal dari banyak di makroekonomi ya Pak ya. Kalau dari sisi tantangan ekonomi di Indonesia dan kemudian pandangannya terhadap internal audit sendiri perlu gimana ya Pak ya? Oke, terima kasih Mbak Lisa, terima kasih Mbak Dita. Oke, sekarang mungkin waktu yang tepat kalau kita bicara perkembangan yang ada di global dan di Indonesia dampaknya, dan juga khususnya nanti ke mikro, ke pelaku usaha khususnya di perbankan. Tadi diangkat masalah bagaimana ujungnya kepada internal audit. Sebenarnya kalau kita lihat kondisi hari ini adalah kondisi yang dibayangi dengan konteks risiko. Apapun kita bicara, dimensi apapun yang muncul, entah itu perdagangan global, kita bicara dimensi inflasi yang volatile, kita bicara nilai tukar, kita bicara juga konteks moneter, fiskal, global, itu punya resiko masing-masing. Dan pada akhirnya berdampak kepada resiko ekonomi secara global, dan Indonesia sebagai small open economy itu nggak akan bisa terlepas dari dampak tadi secara langsung maupun tidak langsung. Dengan resiko ekonomi ini sudah pasti akan masuk ke pelaku usaha. Kalau kita zooming ke perbankan, pastinya resiko itu adalah muncul kepada resiko likuiditas. Resiko likuiditas, bagaimana perbankan meyakini bahwa dalam konteks aset likuiditas yang jangka pendek itu relatif aman dalam posisi untuk menghadapi seandainya ada permintaan besar, tidak saja dari nasabah, tetapi juga tentunya dari konteks perbankan, sesama perbankan di industri. Kemudian juga kalau kita bicara masalah likuiditas, kita juga berhadapan dengan konteks bagaimana perbankan mampu untuk bisa mengatasi resiko kebutuhan likuiditas yang jangka pendek. Dan ini semua tentunya pada akhirnya bagi perbankan adalah
kemampuan perbankan untuk menjalankan fungsi utama intermediasinya, lending, kredit. Resiko kredit pasti akan mencuat dalam hari-hari ini ke depan. Karena berhadapan tidak saja dengan likuiditas yang ketat, tetapi juga bagaimana konteks sektor ekonomi di Indonesia. Kalau itu dia ekspor, bagaimana konteks ekonomi di negara tujuan ekspor. Jadi artinya dua resiko itu ditambah resiko nanti bagaimana keberlangsungan usaha, kita nggak tahu nih resiko global ini sejauh mana menghantamnya ke semua negara. Kita bicara bahkan stress test sudah banyak dilakukan, tidak aja di bank, tapi juga saya rasa di konteks misalnya saya dulu berasal dari otoritas, ini stress test sudah dijalankan. Artinya memang kalau seperti itu keberlangsungan usaha bisa menjadi salah satu yang harus kita waspadai. Resiko likuiditas, resiko kredit, resiko potensi keberlangsungan usaha, resiko pasar. 4 resiko itu ujungnya kepada konteks ketahanan keuangan bank. Banknya sendiri ya. Ya, kemudian bagaimana juga ujungnya nanti kepada konteks kredit dalam konteks kualitas kredit bank. Nah, kalau itu menjadi tantangan, sudah pasti ujungnya internal audit. Kemampuan internal audit untuk bisa meyakini bahwa pengendalian risiko-risiko tadi itu berjalan. Jadi teringat ya Pak, Bu, untuk yang sebelumnya kan pernah ada kasus-kasus di bank yang karena tidak mampu untuk memenuhi likuiditas dari permintaan nasabah yang pada saat itu terjadi, mengakibatkan tadi ujungnya keberlanjutan dan kelangsungan usaha dari banknya pun juga akhirnya stop sampai di situ ya. Ya. Nggak cuma 1-2 tapi ada beberapa bank. Bahkan di luar juga terjadi seperti itu ya baru-baru ini. Kalau boleh saya tambah ya Bu ya. Kita penuh dengan sesuatu yang puzzle ke depan itu. Seberapa risiko itu akan dalam, seperti halnya kita waktu berhadapan dengan konteks COVID-19 pandemi. Kita juga nggak tahu seberapa dalamnya. Tapi artinya kalau ditarik langsung ke bawah ke kemampuan kita membaca risiko, kita harus siap dengan bahwa kemunculan risiko-risiko baru, risiko-risiko anomali itu nggak bisa dihindari. Saya juga nggak tahu kalau ditanya apa risiko baru itu. Tapi artinya ya itu tadi, karena konteksnya sekarang adalah konteks tekanannya memang dalam. Semua orang pun juga tidak tahu. Jadi artinya internal audit lagi kembali ujung-ujungnya bagaimana kemampuan untuk bisa melihat potensi dari resiko yang dihadapi oleh si bank tadi. Emerging risk saat inilah ya Pak, geopolitik, iklim yang saat ini mungkin baru bermunculan. Kalau emerging risk politik kayaknya udah bisa kita raba ya. Tapi yang disebut sebagai resiko baru, anomali, nah ini yang dari trade war ini seperti apa? Risiko-risiko baru nih yang harus kita internal harus makin pintar buat bisa nanti prerequisite-nya kita akan bahas. Jadi seorang internal auditor harus seperti apa? Oke, menarik ya. Tadi kalau dari sisi tantangan saat ininya udah nih. Kalau dari Bu Dauni mungkin bisa tambahin Bu, dari sisi internal auditnya sendiri mungkin tantangan tersendiri ya Bu, kan kalau melihat dari Bu Dauni background-nya dulunya Chief Audit Eksekutif ya Bu ya, sekarang menjadi Komite Audit. Apa tuh Bu shifting-nya Bu? Ya, saya mau membahas mungkin dari point of view yang berbeda gitu ya. Kalau sebagai internal audit, kadang-kadang mungkin agak lupa nih, karena kita ada di third line gitu. Jadi kita harus paham juga bahwa untuk dalam membantu tugas kita mensupport komite audit, itu sebenarnya internal audit memegang posisi atau peranan yang sangat-sangat penting gitu. Membantu komite audit, kemudian juga mensupport manajemen. Tadi Pak Dodi udah panjang lebar ya mengenai emerging risk. Jadi sebagaimana adaptif sih tim internal audit di sebuah bank itu terhadap pemahaman bahwa munculnya resiko anomali, resiko baru atau emerging risk. Apakah kita hanya akan bertahan kepada risk management atau assessment yang kita lakukan pada perencanaan akhir tahun, atau begitu ada emerging risk atau anomali dari risk, sebagaimana adaptif sebuah tim internal audit itu sangat-sangat penting gitu. Kita nggak bisa lagi memakai pola pikir yang lama gitu. Jadi
tim internal audit itu memang harus agile, harus dinamis. Muncul kata Begitu itu lagi. muncul ada traitornya Trump misalnya, kita kan udah tahu nih. Nah, udah harus Impact-nya kayak kemana aja mau gitu. kemana nih, gitu ya, nggak bisa cuman menunggu dan oh ya saya tetap mengerjakan plan saya yang ini, resiko yang saya lihat cuman assurance yang biasa-biasa Yang aja, rutin. normal, rutin itu mungkin itu ya harus bisa melihat peluang ya. Bisa Peluang apa kreatif. untuk mensupport dan memberikan insight yang memberikan value gitu kepada komite audit dan juga kepada direksi. Aduh, jadi berat untuk internal audit. Nah, gimana sih kalau komite audit itu menilai nih efektivitas dari internal audit bagi untuk menghadapi risiko tantangan saat ini gitu? Gimana dari Iya, banyak sebenarnya yang bisa kita lihat ya, faktor-faktornya. Sebenarnya kalau yang basicnya aja tentunya itu udah harus ada dulu ya, terkait dengan kompetensi, capacity, jumlah tim internal audit, kemudian kapabilitasnya untuk tadi yang ekspektasi yang tadi itu, gitu. Nah, jadi untuk melihat apakah dia efektif atau tidak, sebenarnya kalau kami di komite audit ini, kami ini kan fungsinya nih tata kelola dan pengawasan. Kami itu perlu nggak bisa hands on terhadap proses day to day-nya, sehingga kami perlu sangat perlu tim internal audit untuk memberikan informasi dan insight kepada kami di komite audit ini, apa sih yang harusnya menjadi concern atau apa sih yang lagi ada masalah di dalam proses day to day-nya gitu. Itu yang mungkin kita sangat perlu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan secara efektif dan efisien juga. Oh iya. Penting banget nih ya. Jadi internal audit itu juga harus berkolaborasi. Kita juga harus ada terbuka ya kepada komite audit. Apa saja sih poin-poin yang ingin di-highlight ya. Boleh saya tambah? Boleh, Pak. Jadi memang saya meletakkan rekan-rekan di internal audit itu bukan hanya sekedar third line of defense, tetapi lebih dari itu adalah mengetahui secara jelas proses bisnis. Karena pengalaman saya dulu adalah sekali masuk kepada suatu satuan kerja yang sifatnya audit, dia sudah berpengalaman sebelumnya. Jadi mengetahui bagaimana suatu proses bekerja itu dilakukan. Nah, disinilah memang menjadi penting tadi poin Bu Dani adalah seberapa relevan dari temuan audit itu kepada pengendalian risiko di perusahaan, di bank. Bagi saya temuan audit itu menjadi sangat strategis, menjadi sangat penting kalau itu mengadres risiko-risiko utama di bank tersebut. Dan juga yang ini, kemampuan untuk melihat potensi risiko. Nah, kalau untuk itu ya udah pasti dia harus punya kemampuan, skill setnya ya. Skill setnya. Jadi inilah memang menjadi penting, pengalaman bekerja, kemampuan mengetahui substansi, kemampuan juga melihat suatu proses kerja itu berlangsung. Ini menjadi salah satu poin dari internal audit yang efektif. Kalau boleh dibilang berarti secara strategik dan analytical thinkingnya harus ada ya, Pak? Harus ada. Oke. Insight baru buat kita ya. Tapi kalau menjadi komite audit sendiri nih kan kalau boleh dibilang mungkin baru mulai ada di peran sebagai komite audit. Apa sih Pak, Bu yang dipersiapkan sebelumnya? Ibu dulu. Jadi, apakah ada spesial nih mempelajari apa atau gimana? Mungkin bisa dikembalikan sebenarnya kepada tugas utama ya, sesuai dengan aturan POJK ya. Apa sih sebenarnya ekspektasi di komite audit? Tadi mungkin saya sebutkan juga bahwa yang utama itu besarannya adalah kita memang melakukan fungsi pengawasan. Ya, melakukan fungsi pengawasan, memastikan bahwa tata kelola dan implementasi manajemen risiko itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa internal audit itu melakukan tugasnya dengan produktif ya, efisien dan juga memberikan value yang tadi kita udah bahas juga gitu. Kemudian di komite audit sendiri kan kita juga tugasnya itu adalah memastikan bahwa integritas laporan keuangan itu terjaga.
iCover yang baru tuh. Iya, Iya. jadi kita harus memastikan bahwa external auditor melakukan audit secara rutin ya. Kemudian kita meyakini bahwa sebelum kita melakukan publish laporan keuangan itu merupakan hal yang sudah di dalam itu sudah divalidasi dulu Berjalan datanya cukup dan juga semuanya ya kontrol berjalan dengan baik. Data yang kita mau publish itu tidak ada yang aneh-aneh atau apalagi ada fraud gitu. Jadi kurang lebih ya itu fungsi utama dari komite audit. Jadi kalau ditanya persiapannya ya antara lain adalah memastikan bahwa kami juga melengkapi dan mempelajari hal-hal yang terkait dengan hal itu gitu. Ya kalau dari saya sendiri karena saya bukan akuntan ya. Saya banyak belajar di accounting dan memastikan bahwa karena saya ikut mereview berarti saya harus paham kan. Gitu karena kalau di internal audit kan kita biasanya tidak langsung terkait dengan integritas laporan keuangan ya sebelumnya. Tapi begitu saya pindah ke role committee audit itu hal yang justru utama gitu. Ya, tentunya lagi-lagi kolaborasi ya dengan tim finance dan juga dengan tim internal audit gitu. Dengan adanya iCover hal itu malah sekarang sudah diformalkan. Ya. Oke. Ya, kalau saya sendiri latar belakang adalah bukan di konteks keuangan, lebih kepada policy. Saya berasal dari latar belakang kebijakan moneter. Jadi, tapi more or less sama, artinya bahwa resiko, potensi untuk melihat ke depan, kemudian tentunya dukungan dari sisi komunikasi. Saya belum menyentuh itu masalah komunikasi. Itu menjadi kurang lebih sama yang kita juga lakukan di sebelumnya. Saya lakukan di sebelumnya. Jadi pada saat saya bergabung dengan komite audit, tentunya adalah melihat aturannya. Saya rasa regulasi tadi poin dari Bu Dani saya sangat noted dan setuju. Tapi lebih dari itu adalah saya diuntungkan untuk dengan dipaksa untuk memahami proses bisnis bank. Fortunately saya ada di mana komite audit dan itu tanpa harus waktu panjang saya mulai mengenal bagaimana proses bisnis bank itu berlangsung, termasuk resiko-resiko utama. Disitulah memang saya merasa bahwa saya akan coba dalamin, dan yang penting adalah bagi saya teman-teman tim audit bahwa temuan audit itu harus bernilai tambah. Ini yang saya Sama coba. ada value added. Ada value added-nya, ada value added bahwa kemudian rekomendasinya pun bisa memberikan semacam dukungan, kelebihan dari sisi efektivitas yang lebih baik, bahkan efisiensi, bahkan juga potensi resiko-resiko lain bisa termitigasi. Nah ini yang dengan kondisi seperti itu saya dipaksa untuk tahu lebih dalam usaha bank. Oke. Menarik ya lah. Mungkin menambahkan sedikit aja, setuju banget sama penjelasan dari Pak Dodi ya. Sebenarnya untuk tim internal audit sendiri ekspektasi kita juga sama Pak. Internal audit itu bukan cuma mengaudit, tapi harus paham bisnis bank itu seperti apa dan strategi yang mau goal yang mau di-achieve sama manajemen itu apa dalam melakukan bisnis perbankan yang dilakukan day to day itu gitu. Kalau tim internal audit nggak paham, bagaimana bisa mensupport gitu kan? Betul. Jadi benar-benar harus memastikan bukan tugasnya hanya melakukan assurance, tapi harus juga menjadi business partner gitu. Nah kami di komite audit juga sama gitu, kayak mirroring sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu. Saya setuju juga sih sebagai internal auditor nih ya. Ketika kita misalnya memberikan rekomendasi, kalau kita nggak paham bagaimana bisnis dia bekerja atau dari suatu BAU-nya lah ya, nggak applicable. Jadi ketika kita memberikan suatu rekomendasi, mereka juga itu cuma theoretical, itu nggak doable dan betul tadi nggak berikan value added. In the end, ya udahlah karena cuma untuk memenuhi aja internal audit komen, kalau kita kasih cuman kayak bukan yang menurut mereka berguna, dijalankan iya tapi nggak benar-benar dengan sepenuh hati dan mungkin jadinya nggak sustain ya. Yang hanya dilakukan. untuk memenuhi penutupan Benar. isu audit aja. Betul. Noted. Saya rasa perlu juga soft skill dari how we deliver, we communicate suatu temuan
tanpa kemudian dipandang temuan itu sebagai apa ya, musuhnya bagi business unit. Jadi memang saya rasa sih teman-teman sangat ini ya, sangat humble dalam menyampaikan sesuatu. Ini pengalaman saya dengan teman-teman tim audit yang ada di bank saya. Artinya sangat humble dalam memberikan suatu temuan, bahwa temuan itu menjadi jawaban untuk sesuatu menjadi lebih baik ke depannya. Kata mitra saya rasa itu sangat pas. Dan yang kedua adalah ini yang Bu Doni ya, artinya bagaimana menumbuhkan suatu budaya yang mendukung internal audit. Jadi artinya budaya untuk bermitra, budaya bahwa tim internal audit adalah bagian untuk meningkatkan performance dari business unit. Nah, budaya itu yang mungkin juga perlu semacam komunikasi bahwa we are in par, kita sama-sama, tidak kita lebih dari yang lain. Kalau dulu pengalaman saya Bu Doni, kalau tim audit datang suatu kunjungan ke suatu kantor, selalu ada 2 satuan kerja yang dipandang sangat strategis. Bukan kebijakan moneter, bukan kebijakan perbankan. 2, pertama adalah tim HR karena menyangkut welfare, menyangkut masa depan, benefit, dan yang kedua adalah tim audit. Itu yang menjadi sangat strategis dan harus kita berkedudukan in par dengan business unit. Supaya kita selevel dan juga dalam komunikasi kita bermitra dengan mereka, tidak atas dan bawah. Setuju sih. Kan kita juga pasti akan selalu berhadapan dengan unit kerja tersebut. Bukan cuma sekali mengaudit kemudian tidak bertemu lagi selesai. Nanti baru beberapa tahun lagi ketemu. Iya, betul. Jadi emang harus terjalin juga sih relationship sama bagaimana tadi bermitra yang baik gitu ya, yang sehat sih sebenarnya. Kita bisa memberikan saran, tapi in the end mereka juga bisa kasih feedback balik jika memang internal audit ada sesuatu yang kurang atau bikin kita jadi lebih oke lagi ya dalam berproses, dalam tadi kita juga bisa diupdate tentang bisnis yang terkini. Iya, betul. Penting sih. Iya. Nah, kalau bicara tentang Chief Audit Eksekutif atau Kepala Internal Audit, gimana sih ekspektasi atau kualifikasi atau bahkan penilaian dari komite audit untuk para Chief Audit Eksekutif? Nah, para Cahe, silakan didengarkan ini perwakilan dari menarik ini pertanyaannya. Mau jadi Cahe? Iya, boleh. Calon-calon Cahe dan yang udah jadi Cahe. Saya rasa kalau mungkin Cahe-nya udah pada jago nih sebenarnya nih, udah tahu nih jawabannya nih ya. Apa sih yang kami lihat gitu ya terhadap Cahe-Cahe ini? Tentunya ini posisi yang sangat strategis, Pak. Karena mereka kan sebenarnya sudah bisa dibilang part of management dan udah berada di posisi yang sangat senior dan strategis ya. Tentunya ekspektasinya banyak terhadap Chief Audit Eksekutif ini gitu. Banyak. Ya. Banyak. Yang pertama adalah mungkin bisa dilihat adalah kemampuan memahami tadi ya, memainkan peranan di tengah antara balancing ya, antara misalnya ada temuan yang cukup signifikan yang harus di-escalate ke manajemen ya, kemudian juga ke board atau ke komisaris gitu. Bagaimana peranan ini dimainkan secara balance gitu. Dan menjaga situasinya itu adalah win-win gitu. Jadi memang bukan untuk menjatuhkan satu unit atau apa gitu ya, tapi memang semuanya hanya ultimately untuk kebaikan bank kita sendiri gitu. Nah, itu yang role-nya itu perlu maturity juga. Karena audit is an art gitu, nggak bisa cuman menjalankan secara teori atau by the book itu nggak ada. Dan memang ini nggak ada trainingnya sama sekali. Jadi hanya berdasarkan kita punya sense of understanding terhadap berapa nih level resikonya, seberapa jauh, apakah ini resikonya yang harus saya call langsung presidir atau my audit committee chairman, atau memang ini masih bisa di manage ya. Jadi satu, komunikasi itu sangat penting ya. Kemudian understanding terhadap strategi, bisnis, manajemen resiko. Harus paham banget gitu. Dan tentunya pemahaman manajemen resiko ini cuma satu kalimat ya, tapi sebenarnya surroundingnya itu harus understanding global resiko tadi ya, apa yang terjadi di global, terjadi di lokal ya, makro, kemudian mikro, understanding our own bank gitu kan, bagaimana prosesnya. Jadi
Itu sih yang sangat-sangat memainkan peranan yang sangat-sangat penting ya, dan juga memastikan timnya ini efektif. Ya, laporannya gimana nih, timely apa enggak nih, juga ya, Bu, kualitas audit gitu, kualitas insight dan information yang dikasih oleh CAE ini terhadap kami di komite audit ini sangat-sangat penting. Itu sih kalau dari saya. Mungkin saya nggak ada bantahan lagi. Poin Bu Noni. Mungkin memang di luar itu ada sesuatu, CAE itu keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang sulit bagi manajemen. Karena itu tadi, objektivitas, independensi itu menjadi penting. Integritas, Pak, tambahan. Integritas, ya. Jadi dengan itu artinya siap berhadapan dengan manajemen untuk hal-hal yang sulit. Dan saya rasa sih bagi CAE itu noted ya, dan insya Allah pasti akan diterapkan. Dan yang kedua adalah kembali, kalau saya sih selalu menyebut komunikasi, memberikan wawasan ini kepada dewan ya, kepada board ya, termasuk juga kepada komite audit. Pada saat memberikan wawasan tentunya kekuatan kepada membaca ke depan secara lebih wide dan lebih lengkap. Untuk seorang anggota board of directors mungkin itu sesuatu yang tidak mudah untuk diterima, kecuali memang dengan suatu dukungan komunikasi yang baik. Jadi the art of communicate, convey to the people itu memang bagian dari CAE bersikap. Jadi di luar arti yang substansi. Kalau substansi saya sepakat dengan Ibu bahwa dia harus lengkap secara memahami bisnis usaha, dan satu lagi ya, bukan hanya di banknya tapi di industri. Di industri itu menjadi penting juga. Balik lagi tadi ya, gimana dari CAE juga kan sebagai tone of the top-nya untuk nanti bagaimana organisasi internal audit sendiri bisa bergerak dan berjalan, harus punya capacity-nya juga ya Pak ya tadi. Oke. Udah siap ya? Siap. Jangan jadi stres ya. Saya menikmati pekerjaan internal audit. Menikmati art ini ya. Iya, menikmati artnya. Menikmati juga dengan komite auditnya. Oke. Kalau dari segi agenda khusus, adakah misalkan yang pinginnya nih, ekspektasi dari komite audit harusnya ada nih agenda ini gitu, ada nggak ya Pak, Bu? Mungkin temanya masih tema yang jangka pendek ini, dengan risiko yang masih cukup dalam dan cukup luas. Kita juga tidak tahu seberapa dalam, seberapa luas, tetapi antisipasi lebih penting, mitigasi lebih penting daripada kemudian kita melakukan resolusi. Di sini kembali adalah lihatlah risiko-risiko yang memang akan mengganggu operasi suatu bank itu berjalan. Risiko keuangan, risiko keberlangsungan usaha. Jadi risiko likuiditas harus terus dipastikan, risiko kredit, nah ini yang harus kita yakini ya, bahwa kualitas kredit kita cukup tetap baik. Kemudian risiko pasar, lihat instrumen-instrumen keuangan yang ada di bank, apakah mungkin harus dilakukan valuasi, seberapa, kemudian apa harus ada lindung nilai. Dan yang berikutnya adalah risiko keberlangsungan usaha. Tentunya kalau sudah keberlangsungan usaha, ada stress test yang harus kita lakukan, kondisi yang buruk, mudah-mudahan itu semua tidak terjadi, tetapi kita antisipasi lebih baik. Poin kedua adalah mendekat, bekerja sama, kolaborasi antara tim audit dengan tim risk management. Tim risk management ya. Second line dengan third line, saya rasa harus bersatu dalam konteks itu tadi, mitigasi. Oke, Pak. Prevention. Jadi kalau misalkan aku rangkum contoh tadi tentang keuangan, tentang gimana likuiditas kita bisa dirangkumkan dalam presentasi mungkin financial performance gitu ya Pak, beserta dengan mungkin outlook-nya ke depannya seperti apa untuk potensi pengembangan bank lebih lanjut sama keberlangsungan tadi ya. Mungkin financial outlook-nya dulu yang dilihat,
meyakini bahwa dari sisi bisnis proses operasional banknya tidak terganggu. Ya, Meyakini itu. Oke, nah kalau kita bicara external quality assurance review nih, Pak Bu, kan seperti yang ada di GIAS, di POJK, ini kan intra-audit juga harus nih direview sama pihak eksternal. Kita kan bukan yang paling sempurna sendiri ya, gitu. Nah, harapan dari komite audit apa sih untuk external quality assurance review supaya kita juga paham nih apa saja sih yang ruang lingkup harus dibahas oleh external quality assurance review? Oke, baik. Jadi sebenarnya internal audit harus diaudit juga ya. Iya. 3 tahun sekali ya. 3 tahun sekali, iya. Itu emang ada aturan yang mengatur seperti itu. Nah, kalau yang diharapkan dari kami di komite audit itu adalah selain memastikan bahwa kualitas dan proses audit itu sudah berjalan sesuai dengan standar internasional dan tentunya juga peraturan lokal ya, dari peraturan OJK. Yang perlu kita tahu juga adalah tingkat maturity-nya. Jadi level maturity dari internal audit itu ada di mana gitu. Dan tentunya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan ya. Selain tadi ya, misalnya yang basic itu ya, tentu kita mau lihat nih bagaimana proses transformasi digitalnya. Karena internal audit nggak bisa lagi tuh mengandalkan eyeball checking ya, hanya memeriksa 30 sampel gitu. Kita sekarang udah harus cek populasi. Pakai data analytics, Bu. Pakai data analytics. Nah, kita juga harus melihat semua juga bisa sudah pakai AI nih, udah pakai machine learning. Nah, jangan sampai internal audit masih pakai dokumen kertas. Iya, masa ngeceknya masih semalaman gitu. Nggak bisa. Kita udah harus pakai robot gitu. Jadi memang ada ekspektasi yang tinggi juga dari manajemen untuk memastikan internal audit saya nih posisinya di mana nih level maturity-nya. Apakah masih tradisional ataukah memang udah mencapai level maturity tertentu. Ya, yang key-nya itu adalah kita lihat transformasi, transformasi penggunaan leverage untuk IT dan data analitiknya sampai di mana, itu salah satunya sih yang penting. Oke. Jadi kita harus terus belajar dan bertransformasi. Bertransformasi. Dan dengan komunikasi yang baik pula tadi ya, Pak. Yang elegan. Yang elegan. Oke. Deliver bad message tapi harus elegan ya, Pak. Benar tuh. Oke, jadi Yaibers, kalau tadi kita sudah mendengar dari Pak Dodi, Bu Dauni, mulai dari tantangan dan juga profil resiko yang harus selalu dinilai kembali, nggak cuma satu waktu, resiko likuiditas, resiko pasar, keberlangsungan usaha, kemudian juga bagaimana ekspektasi dari komite audit terhadap internal audit dan juga cayanya ya. Tentu saja harus adaptif, harus agile, dan juga bertransformasi. Nah, itu pesan yang sangat penting untuk bisa kita para internal auditor selalu keep up juga dengan kondisi yang ada saat ini, dan tentu saja kompetensi yang terus bertambah lagi terus dan ditingkatkan. Betul Pak Dodi, Bu Dauni? Mantap. Keren. Ya. Terima kasih banyak loh Pak Dodi, Bu Dauni sudah mau hadir di acara Rotimatis kami. Terima kasih. Supaya semakin semangat kita ada hadiah. Namanya juga roti manis, pasti banyak barang-barang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini token of appreciation dari IAIB roti manis untuk kehadiran Bapak dan Ibu di acara kami. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Jadi terus saksikan Roti Manis yang akan tayang setiap bulannya di minggu kedua. Akan ada di YouTube Roti Manis ya? Iya, tapi jangan lupa harus follow, subscribe semua sosial media dari IAIB. Dan kalau teman-teman IAIBers mau kasih pertanyaan lebih banyak lagi ke Pak Dodi dan Bu Dauni, tulis yang banyak di kolom komen. Nanti kita jawab. Dan kasih hadiah juga. Oh iya, banyak hadiah ya di Roti Manis. Kita umumkan di IG-nya Roti Manis IAIB. Di minggu ketiga ya? Iya. Oke. Kalau gitu kami undur diri, mohon pamit. Sampai ketemu lagi di acara Roti Manis berikutnya. See you!